Ya, selamat pagi Tribuners. Pagi. Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado. Saat ini saya berada bersama dengan seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia yang saat ini menghadiri acara Jalan Sehat bersama Ketua Umum PSI, Bapak Kaisang, Bro Kaisang Pangarep. Selamat pagi. Pagi. Jadi bagaimana dengan tanggapan tentang kedatangan Pak Kaisang ini? Sudah 2 hari di Manado dan sekarang ada ikut acara Jalan Sehat. Seperti apa? Ya, saya mewakili Partai Solidaritas Indonesia tentunya merasa sangat senang ya, karena kedatangan Mas Kaisang di sini menandakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia terlebih khusus di Sulawesi Utara mendapatkan atensi yang khusus. Karena dalam kegiatan Jalan Santuy Generasi Optimis ini adalah titik pertama yang dilaksanakan oleh DPP PSI, dan tentunya dengan kegiatan PSI di Sulawesi Utara saat ini menjadi gong untuk gerakan kita ke depannya memenangkan Partai Solidaritas Indonesia untuk pemilihan legislatif, di mana tujuan kami adalah PSI masuk Senayan karena ada 2 yang akan kita gaungkan, yaitu BPJS gratis dan memiskinkan koruptor lewat mengesahkan undang-undang pengesahan memiskinkan atau merampas aset-aset dari koruptor. Itu yang akan kami perjuangkan. Jadi ini adalah gong dari kegiatan kami agar supaya masyarakat Sulawesi Utara tahu bahwa Partai Solidaritas Indonesia hadir bukan hanya sekedar nama politisi anak muda, tapi saat ini anak muda sesuai data punya power yang kuat. 54% pemilih di tahun 2024 ada di anak muda. Indonesia 2045 tentunya akan dipimpin oleh anak-anak muda yang saat ini disebut masih muda. Jadi saat ini kita harus gunakan kesempatan untuk bisa membawa Indonesia 2045 di masa kita memimpin lebih hebat dan lebih baik lagi ke depannya, tentunya lebih solid lagi. Kenapa memilih terjun ke dunia politik? Kan ini sangat-sangat berisiko, kan ini masih muda sekali. Ya. Saya termasuk anak muda yang berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman dan memilih masuk jalur politik, karena kita tahu dan saya sadar bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dilaksanakan untuk daerah di mana kita mau bertumbuh itu merupakan hasil dari proses politik. Mereka yang duduk di ruang eksekutif dan legislatif itu adalah hasil dari proses politik. Kalau kita mau mengubah sesuatu, kita harus ada di dalam sistem. Kalau kita hanya di luar, suara kita sulit untuk didengar. Jangankan di dalam juga terkadang sulit, tapi kita harus tetap punya keyakinan solid untuk sulut. Kalau tidak solid, sulit. Mengapa PSI memilih? Mengapa PSI? Karena DNA dari PSI sama dengan DNA saya. Di PSI itu anti korupsi dan anti intoleransi, dan di PSI ini kami tidak mengenal yang namanya mahar politik, apalagi anak muda yang baru mau memulai berjuang. Kami mau ambil dari mana untuk dana mahar politiknya? Tapi di PSI kami diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk masuk ke dalam sistem dengan catatan tidak membawa isu sara, tapi kita tetap terus menggaungkan anti korupsi dan anti intoleransi. Itu yang menjadi DNA saya, sama dengan PSI. Caleg ya, ini kan lawan cukup berat ini di Dapil Manado. Ini bagaimana strategi, keyakinan dan mungkin strategi yang akan diambil, karena ini kan calon-calon cukup berat ini di Manado. Jadi seperti apa, Lois? Saya rasa setiap calon yang mencalonkan diri, apalagi di Dapil Manado ini, memiliki kapabilitas dan kemampuan masing-masing yang tentunya harus kita tunjukkan dalam persaingan sehat. Kita bersaing lalu kemudian akan bersanding. Tentunya ada strategi-strategi seperti untuk saya anak muda, salah satunya pasti media sosial dan strategi lainnya. Tapi yang pasti satu komitmen saya adalah bersaing dengan sehat. Kalau saya dizolimi, baliho saya dijatuhkan, tidak apa-apa. Kami diajarkan untuk berpolitik dengan santun tapi santuy. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu malah akan membuat kita ada kesenjangan dengan satu dengan yang lainnya. Karena ini hanyalah pesta politik untuk membawa Indonesia Sulawesi Utara lebih baik. Nah, ini kan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, Sis. Nah, mungkin ada bocoran-bocoran program yang menjadi konsep dari Nah ya. Jadi ya, tentunya kalau di
duduk untuk programnya. Ini tergantung kita mau duduk di komisi mana kan. Sebagai caleg saya takut mengumbar janji manis karena kalau misalkan saya duduk di komisi 1 atau 2 tentunya programnya harus sesuai. Tapi yang pasti bahwa kita akan selaras dengan DPP, program dari DPP itu kita akan menggaungkan BPJS gratis,